أسر فؤادي سكرداتي بجري تجا يا سيد جمالك ما في سنين فشامل مثل عين حبيبي أراك والقاك وفرقي لك طه يتبي نظر إلي يا عظيم الجاه طه وتحنن على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Habaibna al-Izzah wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga siapapun yang terlibat dalam acara ini Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya
diberikan segala kebaikan, Allah permudah semua urusannya, dan insyaallah Allah SWT berikan hadiah yang termahal insyaallah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, mati dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para asatid yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena memang nggak ada catatan yang saya harus baca. Alhamdulillah, pokoknya dibaca atau nggak dibaca, yang mulia akan mulia. Ya, insya Allah tetap kita mulia dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj, di mana Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Sya'ban, dan kita di bulan Rajab, dan kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, dia akan selalu mengaitkan semua gerak-geriknya, hidupnya, kita kaitkan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Semua munasabah hari-hari besar dalam Islam pasti kita akan ingat kepada Rasulullah SAW. Di bulan Rajab kita ingat Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj. Masuk bulan Sya'ban kita ingat lagi ada ayat yang Allah turunkan, itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Adanya juga di bulan Sya'ban kita ingat Nabi Muhammad SAW, dan begitu seterusnya. Nanti masuk bulan Ramadan ada nuzulul Quran, turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Masuk bulan Syawal, bagaimana cara Rasulullah SAW sholat, bagaimana Rasulullah menghidupkan malam Idul Fitri, dan begitu seterusnya. Setiap hembusan nafas seorang muslim pasti dia ingin ada keterkaitan dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kita ada kejadian yang luar biasa pentingnya di Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang begitu singkat ternyata diceritakan tidak habis-habisnya, diulas, dibaca, diingatkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra itu waktunya sangat singkat. Kalau di dalam Maulid Diba yang kita baca, tadi baca apa? Diba, ya, itu menceritakan bagaimana peristiwanya Rasulullah kembali qabla an yabrudal farsh, sebelum mendingin atau tempat tadi yang di tempat tidur Nabi Muhammad SAW belum juga dingin, masih hangat, itu Rasulullah sudah kembali. Arti peristiwa cepat, singkat, tetapi karena perjalanan ini tadi dipenuhi keberkahan, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, maka cerita ini tidak pernah habis-habisnya. Orang kalau hidupnya berkah itu walaupun umurnya tidak terlalu panjang tapi diisi dengan hal-hal yang baik, berarti itu hidupnya berkah. Itu cirinya. Ada orang tanya, saya berkah gimana? Hidup saya ini berkah atau nggak berkah? Lihat, kalau dipakai untuk ibadah, untuk khidmah kepada orang, mengajak kepada orang, ya, seperti para asatid mengumpulkan orang di sini, kemudian diberikan wejangan-wejangan, hidupnya singkat, tapi dia mengisi dengan hal-hal yang baik, maka itu disebut berkah. Ada orang umurnya panjang, tapi masuk ke masjid cuma 2 kali, ya, umurnya udah panjang, sudah tua bahkan, ya, jarang masuk ke masjid sama sekali. Karena nggak masuk ke masjid
Dari jarang yang masuk masjid, nanti kalau mau masuk ke masjid harus diantar rame-rame. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nanti dibawa ke masjid, ya. Kemudian dikasih tahu isyhadu annahu min ahlil khair, saksikan ini orang khair. Jarang ke masjid kok khair. Ya. Bagaimana orang ke masjid harus masuk ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Peristiwa ini walaupun singkat, tapi setiap saat, bahkan setiap tahun itu kita akan temukan kitab baru menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Seperti peristiwa Maulid. Maulid hari kelahiran Rasulullah SAW, peristiwanya cepat, tapi diceritakan, diulas sampai semua kitab yang tidak habis-habisnya. Setiap tahun keluar buku baru, Maulidun Rasul, begitu juga Isra dan Mi'raj ini tadi. Mengapa? Karena sumbernya adalah kebenaran, sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Al-Imam Qurtubi mengatakan, apa yang dilihat oleh para sahabat di dunia itu belum melihat Rasulullah secara hakikatnya. Tapi itu pun sesekali, kadang-kadang Allah mempertunjukkan kepada orang-orang siapa Rasulullah SAW. Kadang-kadang bercahaya, cahayanya tidak seperti yang disaksikan. Tidak ada orang bercahaya seperti cahaya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang di kegelapan Rasulullah masuk, tiba-tiba Rasulullah masuk dalam kegelapan terang. Itu kan nggak pernah ada terjadi orang seperti itu. Ya, tidak ada. Ini kalau sering yang baca qasidah pasti tahu itu ya. Rabbi khalaqtaha min nur. Itu Rabbi khalaqtaha min nur. Allah ciptakan dari cahaya sallallahu alaihi wasallam. Sesekali melihat. Ya, ada suatu saat Rasulullah SAW berkeringat. Kemudian keringatnya dilihat oleh Sayyidina Aisyah seperti butiran-butiran mutiara. Allah SWT bercahaya. Ya, makanya apa yang dilihat oleh para sahabat, oleh istri Rasulullah SAW, oleh orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW itu belum mencapai hakikatnya. Belum ada yang melihat Rasulullah SAW sebenar-benarnya. Ya. Ummu Ma'bad, ada seorang wanita namanya Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anha. Rasulullah masuk ke rumah, ke kemahnya dan meminta minuman. Dalam keadaan di perjalanan dia mampir, Rasulullah mampir sebentar, mampir ke rumah Ummu Ma'bad. Begitu yang dilihat oleh Ummu Ma'bad, cuma lihat sekali, lihat wajah Rasulullah udah nggak bisa lupa lagi. Dia ceritakan sedetail-detailnya. Ya, Allah SWT. Karena semua kalau di Maulid yang kita baca, man ra'ahu badihatan habah. Ya, kalau dilihat, masya Allah, langsung orang tercengang melihat keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Isra, di malam Isra-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk langit itu ditunjukkan wajah asli, hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penduduk langit semua terkagum-kagum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita belum. Mudah-mudahan juga kita bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya dalam mimpi. Ya, dan itu harapan dari setiap orang Islam. A'immah dulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam A'immah semua. Itu kalau beliau bisa melihat Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi, tercatat, semua dicatat. Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam, walaupun hanya dalam mimpi. Ya, karena apa? Orang yang melihat Rasulullah tidak bisa setan itu menyerupai Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita mimpi, besok mimpi ada orang pakai baju putih-putih, pakai jubah, kemudian kita bilang, saya tadi lihat wali fulan. Nah, mungkin benar, mungkin salah. Walinya ngomong apa? Kamu orang paling baik di kampung ini misalnya. Nah, itu belum tentu benar, ya. Belum tentu itu benar kalau dalam mimpi. Tapi kalau kelihatan Rasulullah SAW berarti benar, itu adalah
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, kata Rasulullah, karena setan itu tidak bisa menyerupai aku. Hadirin rahimakumullah, ahli langit semua berbaris melihat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkagum-kagum semua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad juga melihat sebagian yang gaib dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah akan mempertontonkan, menunjukkan Allah Ta'ala dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surga dan neraka. Itu yang sering kita dengar. Jadi dua kebahagiaan penduduk langit. Pertama, mereka melihat Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melihat semua, tersingkap semuanya surga, neraka itu benar adanya, tanpa harus lagi diragukan. Apa yang dilihat tadi disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menceritakan peristiwa itu tadi sampai di dunia, menceritakan kepada Abu Jahal yang pertama, bahkan ya. Abu Jahal itu melihat Rasulullah bingung, bukan dalam keadaan bingung artinya bagaimana caranya mengumpulkan orang untuk menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal maksudnya. Abu Jahal datang, kemudian Abu Jahal mengatakan, ada apa wahai Muhammad, apa yang terjadi? Ada berita apa lagi? Kata Rasulullah, aku pergi kemana? Ke Baitul Maqdis. Tidak menceritakan Sidratul Muntaha. Maka Allah mengatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, Makkah, ya, sampai kemana? Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis, orang-orang Mekah pernah sampai ke Baitul Maqdis. Tapi kalau ke Sidratul Muntaha, mereka nggak pernah dengar itu, karena mereka penyembah patung, nggak percaya tentang hal-hal seperti itu. Ya, maka Allah menceritakan di Baitul Maqdis. Bisa dicek ini kebenarannya. Ada apa di Baitul Maqdis? Tadi begitu. Ada apa yang kamu lihat, wahai Muhammad, di Baitul Maqdis? Ceritakan, aku melihat ini dan itu. Rasulullah SAW ditanya lagi, berapa jumlah pintunya yang ada di Baitul Maqdis? Kalau orang yang suka hadir ke masjid, walaupun kita sering ke masjid, belum tentu kita ingat berapa jumlah pintunya. Karena kita datang ke masjid mau sholat, nggak mau ngitung pintu, ya. Tapi ini orang memang sengaja mencari sesuatu seolah-olah itu dipakai dalil untuk melemahkan Nabi Muhammad SAW. Berapa pintunya? Rasulullah terdiam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertontonkan lagi apa yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat, ya. Tapi Rasulullah diingatkan lagi, maka Rasulullah menceritakan. Tapi hujjah itu tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bisakah diterima oleh Abu Jahal? Enggak. Abu Jahal justru mengambil kesempatan bagus. Maukah kamu ceritakan ini tadi? Aku kumpulkan orang-orang, nanti kamu ceritakan lagi apa yang kau alami ini. Tujuannya apa? Ini Abu Jahal jadi panitia, ya. Ya, Abu Jahal jadi panitia di sini. Ayo, aku kumpulkan orang-orang, kamu ceritain lagi. Kan berarti bagus. Berarti nanti kalau ada kumpul-kumpul itu belum tentu semuanya bagus, ya. Kalau nanti kita dikumpulin orang, suruh kumpul sana sini, mau apa dulu? Tujuannya apa? Ada yang mau baik, mengajak kita untuk taat kepada Allah, ikutin. Tapi kumpul-kumpul yang tidak baik, ini tapi Abu Jahal mengambil kesempatan. Ayo, aku kumpulkan di semua. Ayo ceritakan, wahai Muhammad, ceritakan lagi apa yang kau alami. Rasulullah menceritakan, ya, apa yang dialami, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ceritakan. Kemudian Abu Jahal mengatakan, bagaimana menurut kalian? Nah, di sini ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan ada yang murtad. Ya, jadi murtad itu bukan hal yang baru, dari zaman dulu juga sudah ada. Mengapa orang-orang murtad? Karena dia pakai akalnya untuk mengukur kebenaran. Nggak boleh. Ya, akal kita terbatas untuk memahami kebenaran. Akal kita itu sangat terbatas, nggak mampu kita melihat
Kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat? Itu mau pakai akal nggak bisa. Ya, akal itu harus tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Percaya dulu, nanti baru pembuktiannya nanti di sana. Ada orang mau percaya tapi harus membuktikan dulu, nggak bisa. Ya, saya mau percaya dengan akhirat, nanti kalau saya sudah sampai ke akhirat, kalau sudah sampai akhirat nggak balik lagi Pak. Ya, ada orang yang bilang saya mau percaya dengan akhirat. Itu ada ustadz bicara tentang akhirat, padahal ustadznya nggak pernah sampai akhirat. Itu peramal namanya. Ada orang ngomong seperti itu. Iya, karena dia menggunakan akalnya yang sangat minim itu, ya, untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seharusnya dipercayai. Seperti Ummu Musa. Ya, siapa Ummu Musa itu? Ibunya Nabi Musa. Takut, kebingungan bagaimana ini Fir'aun membunuh semua anak laki-laki. Tapi Allah wahyukan kepada Ummu Musa, ya, fa idza khifti fa'alqihi fil yam. Kalau kamu takut, kamu nggak bisa lari kemana-mana, ambil bungkus anakmu tadi, lemparkan ke sungai. Fa'alqihi fil yam. Bagaimana itu? Nggak bisa masuk akal. Anak bayi yang belum bisa berenang, kemudian dilempar ke lautan, ke sungai yang besar. Kemudian di situ ada banyak orang-orang yang sedang mencari, tentara Fir'aun mencari bayi laki-laki. Ini semua nggak masuk akal. Tapi Ummi Musa menunjukkan keimanannya. Dia lemparkan. Apa yang terjadi? Masuk ke istana Fir'aun dan diambil oleh Fir'aun, kemudian dipelihara, dijadikan anaknya. Yang ditakutkan justru masuk. Karena itu dia percaya dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat terbatas akal kita, ya. Makanya ketundukan kepada perintah Allah itu yang selamat. Tapi kalau mau pakai akal-akalan, pasti kita rugi dan pasti kita tidak akan menemukan kebenaran itu tadi. Setelah dikumpulkan, ringkas cerita, kemudian Rasulullah SAW membawa sesuatu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perintahnya? Sholat 5 waktu. Ya, jangan dikorting, jangan 3, ya, jangan 2, ya, tapi sholatlah 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu, insya Allah perjalanan hidupnya baik, bagus, selamat. Ya, tapi orang yang sudah tidak, kalau orang tidak sholat 5 waktu, udah jangan cari kiai, cari habib, cari mana, cari ajengan, minta barokah, mana nggak ada berkahnya, nggak ada berkah. Ya, mau datang ke gunung mana, ketemu wali mana, ada yang bisa terbang, ada yang apa, semua itu semua tidak ada gunanya kalau kita tidak sholat 5 waktu. Ya, orang yang sholat subuhnya selalu terlambat, kemudian dia tanya, kenapa ya kok hidup saya susah? Dijamin susah dan akan tambah susah lagi. Ya, orang yang sholat subuh tidak perhatikan sholat subuh, biasa sholat begitu terus saja, terus ya terlambat setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah ya, sudah berkarat itu tadi. Tapi pintu tobat Allah dibuka, ya, untuk umat Nabi Muhammad nggak ada. Malam yughargir, artinya sebelum roh itu sampai tenggorokan sini, umat Nabi Muhammad bisa, pintu tobat masih terbuka. Nah, kita yang belum sholat, kita janji pada malam hari ini mau mengerjakan sholat, ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Karena belum tentu. Apa sih doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah kalau mau tidur bacanya apa? Bismillahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Mati, amut. Amut di sini berarti kita mati. Kita tidur itu mati. Kalau kita masih diberi izin lagi, kita dibangunkan, bangun. Alhamdulillah, bangun. Alhamdulillah masih hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dibangkitkan. Itu bonus lagi, setiap hari kita bonus. Karena banyak juga masih sehat walafiat, dibangunkan nggak bangun lagi. Udah, malam terakhir dibangunkan, sholat, pak, sholat, udah nggak sholat lagi. Udah selesai, habis masanya. Bagaimana?
akan tobat. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau masih bisa bangun, cepat bangun, alhamdulillah. Kemudian kita wudu, kita kemudian kita sholat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Coba bayangkan kalau malam itu adalah malam terakhir, bagaimana orang yang nggak sholat? Padahal itu yang dihisap pertama adalah sholatnya. Orang kalau mau mengerjakan sholat, dilihat orang pertama sholatnya dulu. Kalau sholatnya rapi, yang lain dilewatkan. Sudah yang lain-lain ya gampang yang lain. Tapi kalau sholatnya nggak rapi, dia nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, semakin berat dan semakin berat. Makanya ada pelajaran penting itu kalau orang sholat. Kalau kita dengarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jawabnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Baca apa? La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Apa korelasinya? Diajak sholat, kok la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alal shalah. Ayo salat. La haula, tiada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Walaupun rumahnya dekat dari masjid, hayya 'alal shalah, belum tentu dia bisa bangun. Walaupun sehat, minum suplemen apa aja, badannya berotot, olahraga kuat, kerja bisa 8 jam, 9 jam bisa. Untuk sholat yang 5 menit tadi, belum tentu dia bisa bangun. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tidak titipkan kekuatannya, kita tidak akan mampu untuk sholat. Jadi yang bisa menjadikan kita sholat, kesemangatan itu tadi, dari mana? Dari roh kita. Roh kita. Makanya kalau di masjid biasa orang tua-tua. Biasanya di masjid orang tua-tua. Kan semestinya fisiknya lebih lemah. Sudah asam urat, macam-macam penyakitnya ya. Ada penyakit ini dan itu. Tapi rohnya hidup. Maka dia bisa sholat. Ya. Ada orang yang badannya semangat, tapi rohnya mati. Gak bisa sholat dia. Gak bisa sholat. Ya. Dia menyangka mau menunggu sampai tua. Tua nanti baru dia tobat. Padahal ada riwayat begini. Idza balagha ar-rajulu min umrihi 40 sanah wa lam yaghlib hasanatuhu sayyi'atihi masha syaitanu ala wajhi wa qala hadzal wajhu la yuflihu abadan. Apabila seseorang sudah berusia 40 tahun, usianya 40 tahun, wa lam yaghlib hasanatuhu sayyi'atihi, dan kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya. Artinya lebih banyak keburukannya. 40 tahun masih suka ke kiri-kirian. 40 tahun masih suka belok ke tempat yang remang-remang. Ya, 40 tahun masih nggak puasa. 40 tahun sudah punya istri di rumah, masih cari ya macam-macam yang di bawah pohon atau di bawah mana. Ya, 40 tahun dia sudah seharusnya tobat bagus, tapi 40 tahun bukan cuma itu saja, tapi melakukan pelanggaran. 40 tahun berani nggak bayar utang. Nah, banyak yang itu. 40 tahun dia masih ke kiri-kirian, maka di sini masaha syaitan ala wajhihi. Setan diusap oleh setan, bukan diusap ulama, bukan diusap kiai, setan yang usap begini. Bukan kasih berkah, bukan. Menambah sial. Ya, setan diusap wajahnya, kemudian qala, setan mengatakan hadal wajhu la yuflihu abadan. Wajah orang ini tidak beruntung selamanya. Ya Allah. Serap ini 40 tahun. Jadi kalau kita saya masih 35, saya tambahin dikit. Jangan ya. Tobat itu harus disegerakan. Kullu atin qarib, semua yang datang itu dekat. Kematian akan datang, berarti dekat ya. Walaupun kita tidak merasakannya. Karena banyak orang mati itu nggak pakai tunggu-tunggu lagi. Ya. Jadi itulah jaga waktu sholat kita. Bagaimana caranya supaya orang bisa mengerjakan sholat dengan baik? Ini juga harus ikut resepnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang
kepingin anaknya sholat tapi tidak pernah diajarkan sholat, atau diajarkan sholat sudah SMA baru diajak sholat. Ayo Pak, ayo nak sholat nak. SMA sudah bisa bohong, ya. Apalagi zaman sekarang orang main game di mana-mana, anak kecil main game. Saya kemarin umroh, lihat anak kecil, anak-anak Indonesia masuk di masjid semua bawa game, bawa HP. Saya kira baca Quran, ya. Ternyata main game. Ya, mestinya diingatkan, ini Baitullah, jangan main game di masjid. Orang tua-tuanya juga begitu. Sekarang ini bukan cuma anak-anak yang main game, orang tua juga main game. Ya, orang tua masih main game juga. Awas cepet game nanti ya. Kalau dia main game terus ya, game over akhirnya. Hadirin rahimakumullah. Orang yang tadi melakukan, bagaimana resep Nabi Muhammad SAW? Bukan sudah dewasa, bukan, tapi lihat nih resep Rasulullah. Mau anaknya bisa sholat, bisa menjaga sholat, ini resep Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'in wadribuhum li 'ashrin. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah mulai sholat. Sholat mulai 7 tahun diingatkan. Kalau perlu masih kecil juga. Dan itu anak-anak akan melihat orang tuanya, bapak dan ibunya. Kalau dia sholat, dia lihat sholat. Yang dia dengar, ayo nak sholat, sholat, ayo sholat, sholat. Itu hanya 40%. Tapi 60% anak itu mencontoh dari apa yang dilakukan. Bapaknya, misalnya bapaknya nggak sholat, ayo nak sholat nak, ayo sholat, sholat. Tapi bapaknya nggak sholat, susah ya kan sholat. Ya, kalau di sini diperintahkan 7 tahun. Wadribuhum li 'ashrin, 7 sudah 10 tahun nggak sholat dipukul. Nah, pukul memukul ini kalau hadisnya diartikan begitu zaman sekarang, banyak orang-orang jahat, banyak orang munafik, orang liberal, orang-orang jahat mengartikan ini Islam dengan kekerasan. Islam itu keras. Padahal wadribuhum li 'ashrin maksudnya pukullah anakmu, jadi supaya ada pesan pada anak kita, pukullah ketika dia berusia 10 tahun. Pukulannya bagaimana? Nah, ini penting juga. Karena dulu ada orang Yahudi itu jahat Pak ya. Orang Yahudi ini jahat. Di Amerika sana dia bikin toko. Toko bukan untuk kepengen jual beli, bukan. Dia benar-benar toko tadi diperuntukkan untuk menjelek-jelekan umat Islam. Apa yang dijual? Salah satu yang dijual adalah alat masuk toko rumah tangga Islam. Jadi orang itu penasaran, dia masuk rumah tangga Islam, dia lihat apa yang dijual, cadar, apalagi gamis, ada lagi apa alat-alat Islam, gamis, jubah, siwak, ya. Di antaranya cambuk, ada cambuk, satu cambuk besar sama cambuk yang kecil. Dan dia bertanya, si perempuan ini tadi, dia bertanya, ini apa? Oh, ini cambuk. Kok orang rumah tangga Islam mau pakai cambuk buat apa? Ini buat anak-anak yang nggak sholat, dicambuk. Oh, jahat sekali Islam itu, gitu ya. Itu namanya propaganda. Propaganda orang-orang Yahudi jadi supaya orang-orang anti terhadap Islam, takut. Cambuk dijual, padahal nggak seperti itu. Nah, mereka ini bahayanya. Kita belajar Islam dari orang-orang Yahudi. Orang sekarang begitu, belajar tasawuf di Amerika. Loh, belajar tasawuf ke Amerika? Belajar ilmu akhlak itu pada orang yang berakhlak. Belajar akhlak kok nggak sama orang nggak berakhlak? Akhirnya pulang, dia bangga-banggakan itu orang-orang Barat. Wah, hebat Islam di sana, luar biasa. Belajar padahal gurunya Yahudi. Ya, ini kan bahaya. Nah, sama seperti itu juga. Itu pesannya, cambuk tadi berarti untuk menyambung anak. Padahal yang benar bagaimana? Pukulan itu tadi. Baca di kitab-kitab fikih, apa pendapat para ulama? Namanya dharab, pukulannya ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Cukup dengan ini nih. Ini, ya, dipukul begitu. Anak kecil yang nggak sholat kemudian kita pukul, dia akan sampai pesannya. Oh iya, saya nggak sholat, dipukul. Tapi kalau nggak sholat, oh ya nggak apa-apa.
Asal nggak pernah dimarahin sama sekali. Sampai udah SMP, SMA nggak sholat, biasa aja. Mau sarapan nak? Belum sholat subuh nih, ditawarin sarapan. Gimana nggak? Jadi nggak berkarat ini anak nanti. Bagaimana akhlaknya nggak rusak? Nggak sholat subuh, ditawarin sarapan. Iya kan? Sepertinya bagaimana? Sholat dulu, baru dikasih makan. Tapi ini sunnah-sunnah ini tadi sudah terkikis jauh. Kita hanya sayang kepada fisik, tapi kita tidak rawat rohaniah anak-anak kita semua. Akhlaknya kita tidak perhatikan. Kalau sudah begitu, nanti dia akan pisah di akhirat. Kalau bapak orang tuanya baik, bapak ibunya baik, anaknya tidak baik, pasti terpisahkan. Bukan cuma terpisahkan. Siapa yang tega? Coba lihat. Kalau kita punya anak yang kita sayang-sayang, luka sedikit kita bingung, kalau sakit ibu itu bingung. Ya, tapi giliran nggak sholat kita anggap biasa-biasa saja. Anak yang nggak sholat itu seperti orang terkena penyakit yang berbahaya yang tidak bisa disembuhkan sekalipun sudah mati. Sudah mati, orang sudah mati, anaknya sudah mati karena nggak sholat. Siksanya masih berlanjut, belum kelar, belum selesai itu tadi. Terus, makanya Allah SWT berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ini guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah sana, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Beliau mengatakan artinya adalah ishabuhum ilal jannah wa illa sawfa yashabunakum ilan nar. Artinya daripada ayat ini, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya tariklah anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Kalau kita pasif, kita tidak mau mengajak mereka ke pintu surga, saufa yashabunakum, merekalah yang akan menarik kita ke dalam pintu neraka. Naudzubillah min dzalik. Itulah kita jaga juga, bukan cuma sholat, juga waktu puasa. Puasa juga anak-anak mulai diajarkan ini tadi. Jangan dengarkan banyak orang bilang anak saya kurang pandai mengaji, tidak bakat agama. Bahaya ini. Nggak bakat agama gimana? Mau jadi setan anaknya. Wajib, ya, wajib baca Al-Quran. Nanti setelah itu boleh mau jadi dokter, jadi pilot, mau jadi apa, ya. Jadi ajarkan yang lain-lain, tapi agama mengaji wajib. Sholat itu hukumnya wajib, ya, wajib. Ada orang ini kebebasan berpikir, nggak ada. Kalau kita punya kebebasan berpikir, ada kebebasan berpikir, tapi kebebasan berakhlak nggak ada, ya. Akhlak nggak bebas. Akhlak itu mengikat. Akhlak itu menjadikan kita terikat. Semua makhluk Allah Ta'ala semakin banyak peraturan, dia semakin mahal. Ya, jangankan manusia, kucing. Itu kucing yang bagus, itu kucing apa namanya? Anggora. Dia nggak boleh makan bala-bala, nggak boleh. Sakit perut dia nanti. Ya, itu kucing. Makan susunya harus beda, makanannya beda. Ya, semakin banyak peraturan, jadi semakin mahal. Jadi orang juga begitu, kalau banyak peraturan dia mahal, orang mahal dia. Ya, maka disebut namanya mukallaf. Kalau kita belajar namanya mukallaf. Mukallaf itu terbebani peraturan kita. Berpuasa, sholat, kalau perempuan menutup aurat, ya, menutup aurat. Bukan cuma di pengajian, Bu, ya, tapi nanti sampai keluar pun begitu. Ada aturan-aturan. Kenapa? Karena mahal. Karena orang mahal. Kalau orang yang murah, bebas dia. Ya, kambing ada peraturan nggak? Nggak ada peraturan. Dia mau pakai baju apa? Nggak pakai baju nggak apa-apa dia kambing. Sapi misalnya, bebas dia. Ya, mau telanjang juga nggak ada masalah. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu inti daripada kita Isra dan Mi'raj. Ya, mudah-mudahan Allah Taala ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang belum rajin sholat, ayo mulai sekarang kita niatkan dalam hati kita untuk tidak lagi meninggalkan sholat. Yang terakhir, kita tidak lagi masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, kita waktunya syahrul Quran. Banyak membaca Al-Quran. Berapa yang mau kita baca? Terserah. Orang-orang dahulu baca Al-Quran, Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan itu sholat tahajudnya katanya 2 rakaat. Itu di luar Ramadan. Cuma 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. Masya Allah, ya. 1 rakaat 15 juz. Kita kadang-kadang 1 rakaat
bisa khatam Quran. Ya. Imam Abu Hanifah 1 rakaatnya 1 kali khatam. Masya Allah. Ya. Ini cerita-cerita begini bukan dongeng ini. Ya. Semakin kita tidak ceritakan, semakin kita anggap itu seperti dongeng. Enggak, itu terjadi. Bagaimana? Keberkahan ilmu. Ada orang punya berkah ilmu. Nanti masuk bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sholat, baca Al-Quran siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Berarti selesai bulan Ramadan 60 kali khatam. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bapak-bapak punya niat berapa? Ibu-ibu punya niat berapa kali khatam? 60? Masya Allah. Ya. Bisa juga kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali seperti khatam Quran. Bukan khatam, seperti khatam Quran. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad 13 kali, jangan tulis di status Alhamdulillah saya baru khataman. Bohong itu ya. Itu bohong. Ya kan sekarang apa aja masuk status itu. Ya. Dulu orang kalau Ramadan itu kiriman tetangga, ini masak yang ini kirim ke sana, yang ini kirim ke situ. Ya. Sekarang cuma kirim foto. Ya. Fotonya dikirim, makanan di foto dikirim. Ya. Panas-panasin doang ya. Nah, itu dikirim. Masya Allah, nanti bulan Ramadan Syahrul Quran, banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian tarawih jangan tinggalkan. Biasa orang semangat itu di pertama. Ya, pertama Masya Allah. Sebelum Isya sudah siap-siap. Ini lama nggak adzan nih. Kenapa? Mau tarawih. Masya Allah. Ya, paling semangat 1 RT ini ya. Nanti besok sekali, 2 kali, 3 kali, hilang orang itu. Mana ya? Jadi makhluk gaib itu orang ya. Hilang, bapak itu malah hilang, yang tanya-tanya kapan Ramadan hilang Pak tiba-tiba. Ya, nah, itu juga begitulah pintarnya setan itu mengganggu kita. Jadi hadirin rahimakumullah, yang penting istiqomah. Ya, adwa muha wa in qalla. Tapi untuk meningkatkan ibadah salat seperti orang-orang terdahulu, seperti Sayyidina Utsman, seperti Abu Hanifah, seperti Imam Syafi'i, ya kita ambil semampu kita. Berapa? Kalau kita menghatamkan 3 juz saja 1 hari, berarti per 10 hari kita hatam. Ya, kalau 3 juz. Ya. Bagaimana supaya lancar? Jadi baca. Ya, nggak bisa direnungkan aja. Gimana ya? Tapi dibaca nanti lama. Seperti kita baca Yasin. Baca Yasin sama baca surat yang lain. Cepat mana bacanya? Yasin, kalau Yasin sering dibaca. Bahkan sampai hafal kita ya. Yasin. Hafal nggak Yasin? Hafal. Kalau keroyokan. Ya, kalau rame-rame ya, kalau baca sendiri macet juga kadang-kadang. Jadi itu membaca Yasin, membaca Quran, apapun yang kita bisa, baca Inna Anzalna, bisa hafal Al-Quran semua kita baca. Kemudian kalau ada majelis taklim hadir, ya, majelis taklim hadir. Kemudian sholat duha jangan tinggalkan, Masya Allah, nanti diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermanfaat. Ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Itu dihadiahkan untuk orang yang beribadah pada malam hari itu. Allah sengaja sembunyikan. Tanggal berapa itu? Ada yang mengatakan di tanggal 21, ada yang bilang 17, ada yang 19, dan seterusnya. Memang Allah sembunyikan supaya orang beribadah. Artinya orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tarawih dari awal sampai akhir, insya Allah dia akan meraih malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga negeri ini dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan diberikan pemimpin yang baik, yang takut kepada Allah, yang mencintai ulama, yang bisa menghormati para ulama, memuliakan Nabi Muhammad SAW dan segala syariatnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, di tengah-tengah kita banyak orang yang hadir di tempat ini mempunyai hajat dalam hati mereka masing-masing. Maka ya Allah, kabulkan semua hajat mereka yang hadir di tempat ini. Dan yang keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya.
Yang belum taat insya Allah dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum sampai ke kota Mekah dan Madinah dan merindukan kota Mekah dan Madinah, mudah-mudahan Allah permudah kita untuk sampai kota Mekah dan Madinah, melaksanakan haji, umrah, ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingin sampaikan satu masalah, satu doa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Ini doa ijazah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa doanya? Allahumma dullani ala abdin min ibadika salihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma dullani ala abdin min ibadika salihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Hafal kan? Ya, hafal. Anggaplah hafal pokoknya ya. Kita baca itu tadi, nanti saya kasih ke Ustaz apa yang harus kita baca tadi. Apa doa itu tadi maksudnya? Allahumma dullani, Allah tunjukkan padaku. Siapa? Abdin min ibadika salihin, salah satu dari hamba-hambamu yang soleh. Karena kita ini bingung, lihat yang soleh yang mana. Ya, tahu yang soleh yang mana? Kita dipertemukan oleh Allah SWT pada orang-orang yang soleh. Ya, yang namanya soleh, gitu ya. Abdul Milani Solihin, ya'rifuni, orang yang soleh tadi mengenalku. Kalau orang soleh mengenal aku, maka apa? Wa yadulluni alaik, orang tadi akan menuntunku ke jalanmu ya Allah. Jadi ini orang yang mendawamkan doa ini, insya Allah dipertemukan sama orang-orang yang baik-baik terus, insya Allah ya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'a wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa liha namut wa biha nubati insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin. Allahumma nas'aluka ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu min 'adzabika nastajir. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'al aydiyana ila al-'ulya bil 'ita' wa la taj'al aydiyana lis-sufla bil isti'ta'. يا رزاق يا فتاح يا كريم يا عليم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.